2, 1, tenggelamkan. Basic siang ini kita akan ulas peluang Susi Pujiastuti di Pilgub Jawa Barat bareng politisi keren. Oke. Mang Ono Surono, merdeka Mang Ono. Merdeka. Jadi openingnya sudah bikin saya tersenyum, Kang Boy. Di lini masa, Ya. ini nama Susi disebut-sebut digadang-gadang jadi calon gubernur Jawa Barat pertama dari kaum ibu. Ini serius, Mang Ono. Ya, sekarang kan gini, bicara Jawa Barat itu kan sangat luas, ya Kang Boy. 27 kabupaten kota, tapi dari sisi jumlah penduduk kan kita hampir 50 juta. Ya. Maka kan tidak mudah sebenarnya membereskan Jawa Barat dari semua PR-nya yang ada. Sehingga dalam hal gubernur ke depan, ya, kita kan sangat sadar betul ya. Sudah ada beberapa figur yang muncul sebagai calon gubernur. Ya, mantan incumbent? Ya, ada mantan incumbent Pak Ridwan Kamil yang sekarang ini DKI Jabar belum diputus-putuskan kan? Bimbang. Atau ke menteri, atau jadi gubernur IKN, ya kan? Bimbang. Nah, yang kedua Demul. Kang Deddy Mulyadi kan lama mitra di Komisi 4 kan. Komisi 4 DPR RI. Dari diskusi. Partai yang berbeda. Ya, waktu itu Golkar kan. Masih Golkar, sekarang pindah ke Gerindra. Sering diskusi juga. Oke juga gitu figurnya. Tapi kenapa tiba-tiba ada Susi Pujiastuti? Nah, ya tadi kita ini kan di Jawa Barat dan DKI ini agaknya ada upaya untuk membentuk koalisi Indonesia Maju kan. Iya. Makanya ada bargaining, semacam bargaining. RK ke DKI, Demul ke Jawa Barat. Terus ada Pak Dasko misalnya menyampaikan, oke, RK ke mana? Ke DKI, nanti wakilnya siapa? Kaisang misalnya. Terus oke, Demul di Jawa Barat wakilnya Bima Arya misalnya. Ini kan ada upaya seperti itu. Ini dianggap memang partai itu cuma ada mereka aja. Ya, nah makanya kita sebagai partai yang di luar mereka, kan masih ada PDI Perjuangan, ada PKS, ada P3, ada PKB, ada Nasdem. Kalau PSI pasti ke mereka kan. Iya. Demokrat juga ke mereka, PAN juga ke mereka kan gitu. Jadi koalisinya 01 dan 03 ini kan masa nonton terus. ya kan kita kalau digabung kan lumayan juga. PKS 19, PDI 17, PKB 15, lalu P3 6 kan itu. Secara kalkulasi sebetulnya lebih dari cukup. Iya, lebih dari cukup gitu kan. Untuk mencalonkan. Makanya saya sih melihat ataupun membaca kemarin statementnya Bu Susi di beberapa media online ya, bahwa beliau siap maju apabila didukung oleh rakyat. Wah, ini nih. Disamber nih. Ini nih, ya kan, karena figur Bu Susi menarik ya menurut saya. Karena kan lama bermitra dengan saya juga. Di Komisi 4 beliau Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak diskusi, banyak debat dengan saya. Dan Bu Susi itu punya fans club yang militan loh. Iya, pastilah. Apalagi di basis dia di selatan. Pokoknya bahasa tenggelamkan itu sudah sangat merakyat. Viral itu, tenggelamkan katanya. Jadi figur yang menarik. Mungkin beliau tidak hanya ahli di kelautan perikanan, karena memang berlatar belakang profesi juga sebagai pengusaha perikanan. Tapi saya lihat misalnya di isu lingkungannya dia masuk. Bukan di isu ekonominya dia masuk karena dia juga pengusaha. Di isu kaum mudanya kan saat ini kaum muda juga kan mayoritas menunggu sosok perubahan yang bisa merubah nasib mereka kan. Jadi saya yakin beliau ini akan layak apabila kita munculkan sebagai calon gubernur. Tentunya dari masyarakat Jawa Barat yang mayoritas kaum mama. Nah, itu pun yang membuat saya yakin ya bahwa
statement saya kemarin untuk mendalami Ibu Susi. Karena dari sisi gender, ya, PD Perjuangan pernah membuat sejarah di Jawa Barat. Ketua DPRD perempuan pertama. Perempuan pertama, Ibu Ine Purwadewi Sundari. Maka kalau Bu Susi ini benar kita dalami, mau dan terpilih misalnya, ya sejarah Gubernur Jawa Barat seorang perempuan. Dan dari Jawa Barat Selatan. Jawa Barat Selatan. Dan Ibu Susi seorang perempuan yang berkarakter laki-laki. Laki-laki. Tegas dia. Tegas, tidak diragukan. Keberaniannya, ketegasannya tidak dilakukan. Jadi figur yang sangat menarik. Menarik ya? Menarik. Mang Ono masalahnya wakilnya siapa? Ya sekarang gini, kan ada, tadi saya bilang ada PDI, ada PKS, ada P3, ada PKB. Nah Mang Ono sudah komunikasi sama siapa aja nih? Kan saya sudah sering komunikasi sama beliau-beliau ini kan, ketua-ketua partai di tingkat Jawa Barat. Ya. Sering inilah ngumpul-ngumpul lah, diskusi. Dan kita pun selalu diskusi terkait dengan siapa nanti yang muncul dari Koalisi Indonesia Maju kalau memang terbentuk. Ya kan? Maka kita harus siapkan figur. Makanya kalau dari figur internal partai masing-masing kan misalnya di PD Perjuangan ada saya. Ada Mang Ono. Ada saya. Di PKB. Di PKB ada Kang Huda, Kang Cucun. Terus di PKS ada Kang Haru. Terus di P3 ada Kang UU. Ya kan mantan wakil gubernur. Nah sehingga realistisnya ya untuk menghadapi RK dan Demul ya yang dari sisi survei ini tinggi, ya sebenarnya kami pun butuh sebenarnya figur yang bisa mampu bersaing, bertanding ya kan dengan mereka gitu. Iya. Dan dari sisi internal partai itu kan ya kita sadari betul, saya misalnya dari sisi elektabilitas itu kan masih sangat rendah, nggak mungkin lah saya dipaksa untuk nomor 1 misalnya dengan waktu yang sangat singkat gitu kan. Dan mungkin mudah-mudahan pemikiran saya ini juga ada di Kang Huda, ada di Kang UU dan di Kang Haru. Nah sehingga kalau nanti hasil pendalaman saya itu benar-benar Bu Susi ini siap, saya siap akan melakukan lobby-lobby ke PKB, ke PKS, ke P3. Ngeri ini barang. kan simpel Kang Boy, ya kan? Bu Susi diusung oleh semua partai yang tadi saya sampaikan. Bu Susi diusung oleh PD Perjuangan, oleh PKS, oleh P3, oleh PKB. Figur gubernur Bu Susi yang kita miliki bersama. Nah, tinggal wakilnya. Nah, wakilnya kalau misalnya Mang Ono. Nah, ya kan harus dirembukan. Ya kan harus dirembukan. PD Perjuangan ada saya, ada Mang Ono. PKS ada Kang Haru. Terus di P3 ada Kang UU, PKB ada Kang Huda atau Kang Cucun. Ayo kita berembuk. Siapa idealnya untuk disandingkan dengan Ibu Susi? Kalau sama Mang Ono itu jadi poros utara selatan tuh Mang Ono. Nah, orang barat sama timurnya nanya. tapi kalau saya kan Kang Boy bisa mewakili utara timur ya. Iya. Karena Indramayu, Cirebon itu kan juga kan di timur, tinggal baratnya. Tapi saya yakin lah bahwa Jawa Barat ini dengan dulu pembagian wilayah ya. Ada Priangan, ada Bogor, ada DKI, ada Banten, ada Cirebon. Dulu kan zaman Belanda kan dibagi 5 wilayah. Priangan, Pasundan. Ya kan? Terus Banten dengan DKI jadi provinsi sendiri. Dia. Ya, jadi sekarang ada paling tidak ada 3, poros Priangan, poros Cirebon, poros Bogor kan gitu. Saya yakin semua wilayah itu punya problem. Di Priangan, Bandung Raya misalnya, problem kemacetan, banjir, sampah, ya kan? Di utara infrastruktur yang masih terbatas, di selatan. Ya kan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar yang belum juga terbangun dengan baik. Cirebon sekarang juga satu kawasan yang punya potensi besar dengan Patimban, Kertajati, ya. Terus juga ada pelabuhan di Cirebon gitu kan. Ya, kompleks. Banyak menurut saya kompleks. Jadi menurut saya
gubernur, wakil gubernur ke depan harus tuntas bagaimana bicara Jawa Barat secara utuh. Jabar 27 kabupaten kota. Jabar tuntas. Jabar tuntas. Kalau kita sih, kalau PD Perjuangan punya tagline Jabar bangkit. Bangkit dari apa? Kok setelah juara bangkit? Nah, saya tanya, kemarin tuh benar gak sih kita juara? Kan gitu. Benar gak kita juara? Pada saat kita benar juara, harusnya lama pendidikan rata-rata masyarakat Jawa Barat tidak 8,2 tahun dong, gitu kan? Tidak kelas 2 SMP. Ya paling tidak ya SMA selesai kan gitu. Kalau bicara terkait dengan Jabar yang sudah juara, ya harusnya pengangguran di angkatan kerja itu tidak besar dong, gitu kan. Harusnya kan turun. Harusnya turun. Betul. Terus pada saat bicara tingkat pelayanan kesehatan di Jabar Utara gitu kan, ada harusnya beberapa semakin membaik. Iya, harusnya semakin membaik. Mereka tidak menempuh sekian jam untuk bisa ke rumah sakit kan. Kesenjangan harusnya kan semakin. Ya, nah apalagi misalnya kondisi saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pasca COVID, bicara terkait dengan politik global, terkait dengan geopolitik yang perang Rusia Ukraina, ditambah kemarin juga Israel dengan Palestina yang juga mendorong Iran gitu kan. Ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kondisi saat ini saya yakin uang di dompet rakyat itu ya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Dan tidak seperti konglomerat lainnya lah. Ya, dan memang gini, kondisi Jawa Barat kan banyak pabrik yang tutup dan pindah ke Jawa Tengah. Pindah. Kenapa? UMP. Ya UMP. Di saat beberapa kali misalnya saya ketemu dengan buruh, Pak kenapa sih Cirebon, Indramayu, Majalengka UMK-nya kecil sekali. Saya bilang ya inilah dilematis yang harus kita selesaikan. Memang tidak bisa dibandingkan dengan Kerawang, Bekasi yang memang sangat tinggi kan itu, atau bahkan misalnya beberapa kabupaten kota. Dan itu pun yang menjadikan Bandung, Kerawang, Bekasi orang bergeser ke Jawa Tengah karena UMK-nya Jawa Tengah, Kendal dan sekitarnya itu masih lebih rendah daripada Jawa Barat. Iya. Problematik lah Jawa Barat ini. Ya, nah jadi ya sekali lagi saya akan berupaya ya untuk misalnya menyiapkan calon gubernur, wakil gubernur yang tadi bisa menuntaskan segala persoalan rakyat. Jadi mudah-mudahan kalau Ibu Susi memang setelah kita dalami. Rencana kan saya minggu depan nih ketemu beliau. Oke. Ya, kemarin sudah saya WA, langsung saya WA. Beliau informasinya akan ke Eropa, ya kan. Terus nanti setelah ke Indonesia, ya insya Allah akan bertemu dengan saya akan dalami betul. Dan saya ada hasil pendalaman saya, apabila beliau oke, pasti saya akan roadshow. Saya akan ke PKS, saya akan ke P3, saya akan ke PKB. Ini ada sosok Bu Susi nih. Ayo kita dukung bareng-bareng. Untuk wakil, kita bicara. Rembuk. Kita rembuk. Yang penting menang. Ridwan Kamil, Denny Mulyadi, siap-siap. Anak ketemu lawan tangguh. Berisik. Masyarakat kita harus sejahtera. Cukup sandang, cukup pangan, cukup ekonominya untuk maju, membeli pendidikan, membayar kehidupannya.